Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Alobua dengan NIM 25044111021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Komponen dan Arsitektur Sistem Basis Data. Nah, di sini ada perkenalan, membahas pentingnya sistem basis data di era modern, memberikan konteks perkembangan historis, menyortir peran vital sistem basis data. Kemudian mengaitkan dengan transformasi digital di Indonesia, menekankan pentingnya pemahaman arsitektur basis data. Nah, di sini ada perangkat keras, memiliki 4 komponen. Yang pertama, server dan perangkat penyimpanan. Server database berfungsi sebagai titik utama pengolahan data dengan perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian yang kedua itu memori utama RAM. Digunakan untuk mempercepat pemrosesan data dengan menyimpan data yang sering diakses sementara. Kemudian di sini ada perangkat jaringan, memastikan komunikasi yang efisien antara pengguna atau klien dan server yang sangat penting dalam sistem basis data modern. Kemudian yang keempat itu skalabilitas hardware. Lingkungan enterprise sering menggunakan cluster server untuk mencapai skalabilitas dan menghindari single point of failure. Kemudian di sini ada perangkat lunak. Yang pertama itu sistem manajemen basis data atau DBMS. Perangkat lunak ini inti yang mengatur pengelolaan, penyimpanan, dan pengambilan data seperti Oracle Database, MySQL, atau PostgreSQL. Kemudian yang kedua itu sistem operasi, mendukung operasional DBMS dengan menyediakan layanan seperti manajemen memori dan file. Kemudian yang ketiga itu aplikasi basis data, program yang memanfaatkan basis data untuk kebutuhan bisnis seperti manajemen pelanggan atau inventaris. Yang keempat itu ada utilitas basis data, di mana perangkat tambahan untuk tugas administratif seperti backup, pemantauan performa, atau pengaturan hak akses. Nah, di sini ada data. Yang pertama, data utama, representasi operasi bisnis dan informasi penting organisasi yang tersimpan secara terstruktur di dalam basis data. Kemudian yang kedua itu metadata, informasi tentang karakteristik data seperti tipe data, hubungan antar tabel, dan batasan yang disimpan dalam katalog atau kamus data. Kemudian di sini ada kualitas data, menjaga akurasi, konsistensi, dan relevansi data agar mendukung pengambilan keputusan yang file. Kemudian yang keempat itu organisasi data, di mana organisasi data ini adalah konsep, entitas, atribut, dan hubungan antara data digunakan untuk menggabungkan model yang logis dan sistematis. Di sini ada pengguna. Yang pertama itu administrator basis data atau DBA, bertugas mengelola dan memantau sistem termasuk instalasi, konfigurasi, dan keamanan data. Yang kedua itu perancangan basis data, menentukan struktur data yang melibatkan entitas, atribut, hubungan, dan batasan integrasi. Kemudian yang ketiga, pemrograman aplikasi, di mana pemrograman aplikasi ini mengembangkan antarmuka dan aplikasi yang menggunakan basis data untuk keperluan operasional. Kemudian yang keempat, penggunaan akhir. Dia ini mengakses data melalui aplikasi tanpa perlu memahami detail teknis sistem basis data. Kemudian di sini juga ada prosedur. Yang pertama, prosedur keamanan meliputi penggunaan login, pengaturan hak akses, hingga manajemen
kata sandi untuk melindungi data. Selanjutnya ada proses pemulihan, di mana pedoman rinci ini untuk menangani kegagalan sistem seperti backup dan reconverse data. Kemudian ada dokumentasi SOP, Standard Operating Procedure, disusun sebagai panduan operasional untuk memastikan konsistensi dalam pemakaian sistem. Kemudian ada pengembangan aplikasi, standar yang diikuti untuk merancang, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi berbasis data. Kemudian ada audit rutin. Audit rutin ini melakukan pemeriksaan berskala untuk memastikan sistem tetap dalam kondisi optimal dan sesuai kebijakan organisasi. Nah, di sini ada model 3 skema. Yang pertama itu tingkat eksternal, memberikan pandangan spesifik terhadap data untuk berbagai pengguna atau aplikasi dengan menjaga privasi serta menyembunyikan detail teknis atau kompleksitas yang tidak diperlukan oleh pengguna. Yang kedua itu tingkat konseptual, merupakan gambaran umum yang mendefinisikan struktur hubungan dan batas data tanpa memperhatikan aspek fisik penyimpanan. Kemudian yang ketiga itu tingkat internal. Tingkat internal ini lebih memfokuskan pada cara data disimpan secara fisik, termasuk indeks, metode, akses, dan teknik kompresi untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan. Di sini ada jenis-jenis arsitektur basis data. Yang pertama, arsitektur terpusat. Dia ini menggunakan sebuah sistem utama untuk menyimpan dan mengelola data. Menggunakan keunggulan model ini adalah kesederhanaan konfigurasi dan administrasi, tetapi dia itu memiliki keterbatasan skalabilitas. Kemudian ada arsitektur client-server, memisahkan fungsi antara aplikasi pengguna di komputer, klien, dan pengelolaan basis data di server, memberikan efisiensi lebih untuk lingkungan multi-user. Kemudian ada arsitektur terdistribusi, menyebarkan pengelolaan basis data ke berbagai lokasi fisik. Dia ini cocok untuk organisasi dengan cakupan geografis luar, tetapi membutuhkan manajemen konsistensi dan data yang kompleks. Kemudian ada arsitektur cloud, di mana dia ini berbasis layanan, memanfaatkan komputasi awan untuk memberikan ketersediaan, skalabilitas, serta kemampuan elastis, ideal untuk lingkungan dengan dinamika kebutuhan penyimpanan data. Di sini ada fungsi DBMS. Yang pertama itu manajemen transaksi yang andal. DBMS memastikan integritas data ketika banyak pengguna mengakses data secara bersamaan melalui mekanisme seperti looking dan timestamping, mencegah konflik serta menjamin konsistensi data. Kemudian ada pemulihan dari kegagalan. Dia ini mengelola fitur recovery menggunakan loop dan checkpoint untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kegagalan sistem seperti kerusakan perangkat keras atau listrik padam. Kemudian ada pengelolaan buffer yang efisien. Dia ini memanfaatkan memori utama secara optimal dengan mengelola data sehingga mempercepat akses dan operasi pemrosesan data. Kemudian ada optimasi query yang cerdas. Dia ini dilengkapi dengan pengoptimasi query yang menganalisis cara terbaik untuk menjalani perintah SQL dengan efisien maksimum.
baik dari segi waktu maupun penggunaan sumber daya. Kemudian di sini kita memilih DBMS yang tepat. Cara kita memilih DBMS yang tepat itu, yang pertama, faktor operasional. Organisasi harus mempertimbangkan kompatibilitas antara kebutuhan operasional mereka dengan kemampuan DBMS, seperti didukung untuk volume data besar, keamanan, dan skema yang fleksibel. Yang kedua itu pertimbangan finansial. Dia ini melakukan analisis biaya total mulai dari harga lisensi hingga biaya pemeliharaan, termasuk apakah solusi open source seperti PostgreSQL lebih sesuai dibandingkan alternatif komersial seperti Oracle. Kemudian yang ketiga itu kesesuaian organisasi. Keputusan pemilihan DBMS harus memperhatikan tingkat keahlian yang tersedia dalam organisasi, memastikan bahwa tenaga pengelola mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal untuk mendukung operasi. Nah, secara kesimpulan, kita memperkuat pentingnya sistem basis data dan DBMS yang dirancang dengan baik. Sistem basis data modern merupakan tulang punggung infrastruktur teknologi informasi, memberikan cara yang aman dan efisien untuk mengelola data, relevan dengan transformasi digital di berbagai sektor. Kemudian ada keberlanjutan teknologi basis data. Proses pengembangan DBMS terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan dunia yang semakin terhubung dengan kompleks, termasuk pemrosesan data besar atau big data, teknologi NoSQL, dan solusi scale-out berbasis cloud. Kemudian manajemen data yang efektif memerlukan pemahaman mendalam dalam era data drive. Wawasan mengenai komponen utama seperti hardware, software, dan prosedur menjadi sangat krusial untuk mendukung integritas, keamanan, dan efisiensi data. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.